Hai kawan-kawan, bagaimana keadaannya? Bertemu lagi dengan channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas efek buruk ya pada saat saya menderita kecemasan yang pada puncak-puncaknya pada tahun 2016, 17 dan 18 dulu. Jadi efek buruk yang saya dapatkan itu dari mencari penyakit di internet atau sering orang bilang dengan istilah googling ya. Jadi pada saat itu saya sedang sakit dada. Nah, sakit dada, sakit nyeri ya, dada saya terutama bagian kiri. Karena itu adalah uh, penyakit yang sering diderita oleh gangguan kecemasan berlebih serta GERD yang saya derita ya. Nah, ketika saya googling, yang saya temukan adalah apa? Penyakit pertama, penyakit-penyakit yang sifatnya serius yang tentu saja akan memancing kecemasan saya kumat kembali seperti penyakit jantung, paru-paru ya, TBC dan apa ya pokoknya yang muncul yang di internet itu yang aduh parah semua. Nah, sehingga ketika saya googling penyakit di internet tanpa bantuan dokter, tanpa bantuan ahlinya dan saya menyimpulkan sendiri bahwa saya menderita penyakit ini, maka yang terjadi adalah kesalahan yang fatal sehingga kecemasan kita akan semakin muncul. Jadi kawan-kawan, ini adalah suatu pengalaman yang saya alami. Pada waktu itu saya sering mendiagnosa atau mendiagnosis diri saya sendiri. Seperti ini, ketika sakit dada, oh sakit dada ini sebelah kiri, cenut-cenut. Habis itu, oh tangan saya kok pegal-pegal, pundak saya pegal-pegal. Wah, ketika saya masukkan kata-kata kunci itu di dalam mesin pencari atau Google, maka yang akan muncul adalah otomatis penyakit jantung, jantung koroner, gagal jantung, paru-paru, habis itu ya TBC dan sebagainya ya dan penyakit-penyakit berat lainnya. Nah, ini adalah suatu kebiasaan yang buruk bagi kita seorang penyintas kecemasan atau kecemasan berlebih karena kebiasaan kita googling di internet tanpa datang langsung ke dokter dan tanpa diagnosis yang tepat akan sangat berbahaya bagi kesehatan mental kita. Kenapa? Seperti yang saya katakan, kita akan memponis diri kita sendiri. Nah, itu yang saya alami ya. Itu yang saya alami, memponis diri kita sendiri. Saya sedang sakit ini, saya sedang menderita ini, sedangkan ke dokter aja tidak. Kita hanya mengambil kesimpulan yang kita dapatkan dari internet. Di internet ini semua orang bisa menulis apa saja. Semua orang bisa menulis apa saja, tergantung kita bisa menyaringnya, menyaring informasi tersebut benar apa tidak. Kenapa kita tidak ke ahlinya saja? Dalam arti kita datang ke dokter, kita katakan, oh ini loh yang saya rasakan dok, oh yang ini loh yang saya derita dok, dan sehingga dokter bisa mendiagnosis dan mengambil langkah-langkah untuk mengobati apa yang kita rasakan. Baik, nah ketika kita sering merasa melakukan googling, maka kecemasan kita akan sering muncul ya kawan-kawan. Saya sering merasakan hal tersebut. Kecemasan sering muncul itu karena kita akan mendiagnosa diri kita sendiri itu menderita penyakit berat, walaupun yang kita derita itu cuma gejala-gejala ringan, tapi karena kita seringnya googling, seringnya buka-buka Google, ya kita akan mendiagnosa penyakit kita sendiri ya. Saya sering dulu itu kawan-kawan googling gini, saya mendiagnosis, oh saya sedang menderita penyakit berat, sakit di perut, oh ini kena kanker lambung ya, ini ini kena mah kronis, oh ini kena batu empedu, oh ini kena masalah hati, oh ini kena usus buntu, oh ini kena ini. Padahal seperti yang saya katakan dan seperti pengalaman yang saya alami dulu, itu hanya adalah sebuah pikiran kita saja. Itu sebuah alam bawah sadar kita karena kebiasaan googling kita, karena kebiasaan berselancar di internet yang tidak yang sudah menjadi suatu kebiasaan. Coba kalau kita sakit googling. Pamannya sakit di pegal-pegal di belakang googling. Sakit perut dikit googling. Nyeri dada googling. Sesak napas googling. Hasil yang Anda dapat apa? Ketika
memang di situ akan terkabar beberapa informasi penyakit yang mungkin Anda derita. Yang mungkin, sekali lagi, yang mungkin. Dari sekian banyak rentetan penyakit yang kita derita, tentu saja itu belum tentu benar. Kenapa saya katakan belum tentu benar? Karena kita tidak berkunjung ke dokter. Sehingga saya biasanya sehabis apa ya? Sehabis googling itu langsung kecemasan saya kumat. Badan bergetar, sesak napas, kaki dingin. Ya kenapa? Kecemasan saya kembali lagi. Karena seperti yang saya bilang, yang ada di internet itu kan penyakit-penyakit berat semua. yang tentu saja serius dan itu mengancam nyawa kita, dan itu bukan sesuatu penyakit yang main-main, kawan-kawan. Jadi sekali lagi kepada teman-teman semua penderita kecemasan berlebih, saya sangat mengharapkan teman-teman bisa sehat. Saya sudah mulai agak bukannya sembuh ya. Saya katakan saya ini bukan sembuh, tapi agak baikan. Saya mulai mengontrol diri saya sudah mulai membiasakan diri saya belajar menerima kenyataan. Jadi ketika ada penyakit rasanya gini, ya tetap sih rasa penasaran itu, googling itu ada. Tapi saya sering pasrah, karena saya tahu saya menderita kecemasan. Saya pasrahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, bahwa saya yakinkan diri saya bahwa itu baik-baik saja, bahwa saya baik-baik saja. Begitu juga kepada teman-teman, yakin saja. Kecuali kalau kita memang ya sudah nggak bisa bangun, nih sudah apa, ini buktinya sedikit-dikit googling, tapi kita tuh nggak ada apa-apa. Kita kerja bisa walaupun keliengan atau apa ya, kepala atau perut nggak enak ya, karena saya juga penderita GERD dan kecemasan ya. Nah itu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada kawan-kawan, jangan jangan terlalu sering googling penyakit, karena itu tidak terlalu baik untuk kejiwaan kita, tidak terlalu baik untuk psikis kita ya. Itu tidak terlalu baik ya untuk kejiwaan kita, terutama kejiwaan kita yang menderita kecemasan berlebih ini, karena itu sangat mengguncang jiwa kita. Kita ini penderita kecemasan berlebih ini tidak boleh terlalu terlalu ditakut-takutin. Boleh dibilang begitu, nggak boleh terlalu ditakut-takutin, ya semacam ditakut-takutin itu. Gua bingung bahasanya. Jadi kalau kita ditakut-takutin, penderita kecemasan ini selalu ditakut-takutin, itu akan sangat berpengaruh ke dalam kejiwaan seperti saya. Kamu itu udah kelihatan kurus gitu loh, pucat. Kamu itu kena penyakit apa? Kalau ada teman yang mengatakan begitu, kita itu kayak down, jiwa kita itu langsung drop kawan. Kayak gimana ya? Boleh dibilang jatuh mental kita. Jadi orang penderita kecemasan seperti saya ini jiwanya itu mudah jatuh, mudah down, mudah drop. Jadi sebenarnya seperti saya, itu pengalaman saya pada puncak-puncaknya tahun 2016, 17, 18. Kita itu butuh motivasi, kita itu butuh dorongan kawan-kawan, kita itu butuh pengharapan, kita itu butuh suatu sebenarnya kasih dari orang-orang terdekat kita yang meyakinkan kita bahwa kita itu baik-baik saja kawan. Ya, seperti itu. Ya, demikian ya curhat saya pada hari ini, dan semoga kepada kawan-kawan penyintas kecemasan, GERD atau penyakit-penyakit lainnya bisa sembuh ya. Seperti yang pernah saya dengar kawan-kawan, gembira, hati yang gembira adalah obat. Mari kita gembira, mari kita hilangkan stres kita. Kenapa? Karena stres itu sangat merusak ya, sangat merusak tubuh kita, sangat mengganggu sistem imunitas tubuh kita. Mari kita gembira, walaupun tidak ada hal yang
membuat kita gembira, tapi kita menata hati kita, kita menata pikiran kita supaya lebih baik lagi. Mari kawan-kawan.